Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sakti, selamat datang kembali di Behind the School, podcast resmi dari SMAN 1 Sakra Timur. Yang dimana di sini kami akan mengajak teman-teman untuk melihat seputar kehidupan, budaya, dan kegiatan sehari-hari kita di balik sekolah yang menarik. Oke, di sini kita akan membahas seputar tentang SPMB, Sistem Penerimaan Murid Baru, kehidupan sekolah dan budaya belajar, hingga alasan kenapa SMAN 1 Sakra Timur menjadi tempat terbaik untuk melanjutkan pendidikan. Nah, untuk membahas semuanya, hari ini kita sudah mengundang narasumber yang sangat luar biasa. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMAN 1 Sakra Timur, Bapak Armawan FPD. Halo Bapak. Halo. Selamat datang di Behind the School. Apa kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, baik Bapak, sebelum membahas lebih lanjut seputar SPMB, Sistem Penerimaan Murid Baru, mungkin banyak calon siswa dan orang tua murid yang ingin mengenal sekolah kita lebih dekat. Kalau Bapak diminta menggambarkan SMAN 1 Sakra Timur, seperti apa sekolah ini? Terima kasih. Ini suatu kebanggaan bagi saya diundang di podcast SMA Negeri 1 Sakra Timur. Ini sangat-sangat luar biasa. Kalau diminta untuk menggambarkan seperti apa SMA Negeri 1 Sakra Timur, yang pertama sudah pasti SMAN 1 Sakra Timur adalah satu-satunya sekolah negeri di wilayah Kecamatan Sakra Timur yang terletak sangat strategis di tengah-tengah wilayah Kecamatan Sakra Timur dari 10 desa yang ada di wilayah Kecamatan Sakra Timur. Yang kedua, kalau menurut saya yang perlu kita banggakan di sekolah kita ini, tingkat kekeluargaannya yang sangat tinggi dan ramah lingkungan, bebas bullying, bebas kekerasan, dan lain sebagainya. Yang jelas, bagi yang masuk di lingkungan SMA Negeri 1 Sakra Timur akan merasakan aura ramah yang sangat tinggi. Oke, menurut Bapak, apa budaya yang paling dijaga di sekolah? Budaya yang paling dijaga, pertama, kita punya program namanya berbenah. Berbenah itu artinya bersama bersihkan sampah. Alhamdulillah, lingkungan sekolah kita cukup asri karena bebas dari sampah. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu ramah lingkungan. Sekali lagi, ramah lingkungan. Hampir setiap anak tidak merasa kesepian berada di lingkungan sekolah ini. Cukup adem, cukup nyaman, cukup asri. Oke, selanjutnya Bapak, apa yang menurut Bapak SMAN 1 Sakra Timur ini berbeda dari sekolah? Oh iya, alhamdulillah. Pertama, walaupun sekolah kita ini berada di pelosok desa, artinya bukan di tengah-tengah kota, kabupaten, tapi tidak pernah kalah bersaing, baik dari segi prestasi akademik maupun non-akademik. Salah satu contoh, alhamdulillah, dari prestasi di bidang non-akademik, baru kemarin salah satu ekstra yang cukup naik daun di sekolah kita yaitu Paskibraka mampu mendapatkan juara umum tingkat provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan yang lain-lain dari segi pembelajaran, alhamdulillah sekolah kita selalu berkolaborasi pembelajaran secara digitalisasi dan fasilitasnya cukup lengkap, cukup memadai. Ya, tidak ada istilahnya WiFi lelet. Yang penting apa yang kita inginkan di sekolah kita ini insya Allah tersedia. Ya, bisa memenuhi kebutuhan siswa dalam sistem pembelajaran sehari-hari ya Bapak. Alhamdulillah. Nah, Bapak, sekarang kita masuk ke informasi yang ditunggu-tunggu. Nih, Bapak, kapan pelaksanaan SPMB di SMAN 1 Sakra Timur mulai dibuka? Oh iya. Ya, teman-teman pasti mau tahu nih, ayo. Sesuai juknis SPMB dari Dikbud Provinsi Nusa Tenggara Barat, mungkin secara umum pembukaan SPMB secara online, pendaftaran secara online dibuka mulai tanggal 2 Juni tahun 2026. Oke, dicatat yang teman-teman, sudah ada juknisnya kan? Sudah ada. Sudah langsung dari Dikbud Provinsi NTB, bahwasannya tanggal 2 Juni SPMB SMAN 1 Sakra Timur mulai dibuka. Nah, ini Bapak,
jalur apa saja yang dapat tersedia untuk tahun ini? Ya, dari tahun ke tahun tidak pernah berubah. Sama seperti tahun ini, jalur SPMB itu ada 4. Ya, pertama, jalur domisili. Yang kedua, jalur afirmasi. Yang ketiga, jalur mutasi, tugas orang tua. Yang keempat, jalur prestasi. Nah, boleh dijelaskan masing-masing jalur pendaftaran ke Ya. Bapak? Yang pertama, jalur domisili itu secara aturan dari Dikbud Provinsi Nusa Tenggara Barat sudah ditentukan zonasinya. Di SMA Negeri 1 Jakarta Timur memiliki zonasi utama itu 10 desa yang ada di wilayah Kecamatan Sakra Timur. Dan ada desa-desa irisan yang bertetangga dengan desa yang termasuk di wilayah Kecamatan Sakra Timur. Seperti Desa Sakra Selatan, Desa Pijut. Boleh dia daftar ke sini. Ya, boleh dia daftar ke Keruak. Kemudian jalur yang kedua, Bapak? Jalur yang kedua, jalur afirmasi. Jalur afirmasi itu disiapkan bagi calon murid yang memiliki kartu KIP atau kartu Indonesia Pintar dan kartu PKH. Jalur yang ketiga itu ada istilahnya jalur mutasi. Ya, jalur mutasi itu apabila orang tua murid, ya, calon murid ini mendapatkan mutasi tugas, baik mutasi tugas kepemerintahan maupun mutasi tugas swasta. Salah satu contoh misalnya orang tuanya jadi guru atau menjadi PNS di kabupaten lain. Ternyata mutasi tugas ke Kecamatan Sakra Timur. Nah, itu boleh anaknya daftar di SMAN 1 Sakra Timur karena disebabkan ada mutasi tugas orang tuanya. Oke, baik. Nah, jalur yang terakhir, Bapak? Jalur prestasi. Jalur prestasi ini yang pertama tentu dilihat dari nilai raportnya. Nilai raport mendapatkan ranking 1 sampai 5 dari semester 1 kelas 7 sampai semester 5 kelas 9. Yang pertama. Yang kedua, ada piagam penghargaan melalui olimpiade, lomba, atau yang sejenisnya. Ya, baik mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten, dan seterusnya. Baik, itu dia teman-teman, sudah dijelaskan oleh Pak Wakasis langsung tentang 4 jalur pendaftaran SMAN 1 Sakra Timur. Dan ini yang perlu calon siswa ketahui bahwasannya apa saja nih Bapak syarat utama untuk masuk daftar di sekolah kita ini tentunya. Syarat khusus ya, syarat utama. Tentu yang pertama dinyatakan lulus SMP atau MTS dibuktikan dengan tentu adanya ijazah. Kalau belum keluar ijazahnya bisa diganti dengan surat keterangan lulus. Yang kedua, usia paling tinggi 21 tahun. Nih Bapak, oke ya, selanjutnya kalau boleh tahu dijelaskan juga Bapak bagaimana alur pendaftaran di sekolah ini. Jadi sebelum mendaftarkan, ya, hal yang harus disiapkan pertama KK. Ya, KK. Ya, kartu keluarga. Kan sekarang pendaftaran melalui online. Ya, tentu masuk dulu di laman link yang sudah disiapkan di SPMB ini ya. Nah, yang perlu dipersiapkan KK asli yang harus diunggah di situ. Terus akte kelahiran, terus nilai rapor dari semester 1 kelas 7 sampai semester 5 kelas 9. Terus kalau ngambil jalur afirmasi tentu mengupload kartu KIP aslinya atau kartu PKH. Ya, dan jangan lupa membuat surat keterangan bebas narkoba. Tapi sebentar dulu, tapi kalau di SMAN 1 Sakra Timur, misalnya calon murid baru mengalami kesulitan untuk masuk di link yang sudah disiapkan, maka panitia SPMB menyiapkan layanan untuk membantu pendaftaran secara online tersebut. Menyiapkan pendampingan.
Ya, pendampingan langsung. Tentu calon siswa baru ini, calon murid baru ini harus datang ke Sekolah kita langsung iya. tatap muka Misalnya mungkin nggak bisa masuk, nggak bisa browsing di link itu, atau masih ragu untuk mendaftarkan lewat online, maka panitia menyiapkan pendampingan secara langsung di tempat pendaftaran di sekolah kita. Okay, guys, so welcome to come to our school. Nah, bagaimana sekolah mendukung peserta didik akademik siswa di sini? Ya. Di SMAN 1 Sakra Timur. Alhamdulillah, kalau menurut saya selaku wakil siswaan sampai hari ini cukup berbangga hati dengan prestasi-prestasi yang dihasilkan oleh murid-murid yang ada di sini. Pertama, di bidang akademik. Alhamdulillah, anak-anak di sini atau murid-murid di sini bisa mengembangkan diri lewat jalur U2SN, KSN. Ya, seperti kemarin dulu pelaku sendiri kan, dapat juara. Bisa masuk seleksi nasional. Iya, luar biasa. Itu di jalur akademik. Intinya, apapun yang ingin dikembangkan terkait dengan pengembangan diri sudah disiapkan di sekolah kita. Itu akademik. Dan non akademik, ya banyak ekskul yang sudah kita siapkan. Nah, tuh teman-teman didengerin baik-baik tuh. Nah, Bapak, apakah ada program unggulan yang sedang dikembangkan saat ini di SMAN? Jadi kita punya program unggulan di sini. Ketika ada siswa atau murid ingin mengembangkan diri, maka sekolah betul-betul mensupport secara penuh. Kalau kita mau tahu apa sih buktinya, segala bentuk kegiatan ekstrakurikuler itu betul-betul sekolah menyupport secara penuh. Siswa tidak boleh berpikir dari mana biayanya. Oke, dan itu teman-teman saking sekolah bisa membimbing apapun keinginan, apapun yang ingin dikembangkan oleh siswa-siswa kita di SMAN 1 Sakra Timur. Nah, apakah selain akademik, bagaimana sekolah kita ini Bapak membantu siswa mengembangkan minat bakat mereka? Karena kita tahu tidak semua siswa punya kemampuan di bidang yang sama ini Bapak. Ya, betul. Jadi sekolah kan dari kelas 10 itu sudah diadakan tes minat bakat. Nanti di situ siswa akan dibimbing oleh BK untuk diarahkan. Oh, kamu bakatnya di sini, minatnya di sini. Nah, setelah itu nanti siswa akan mendaftarkan diri sesuai dengan ekskul yang diinginkan atau program sekolah yang diinginkan. Sehingga siswa tersebut begitu dia masuk betul-betul sesuai dengan apa yang diinginkan, apa yang diharapkan terkait dengan pengembangan diri. Salah satu contoh Paskibraka. Ya, peguru saya anggap anak-anak yang bergabung di Paskibraka, di silat, di futsal, di jurnalis, di LCC, ini memang kalau boleh dikatakan anak-anak yang punya keinginan, kemauan yang cukup tinggi, yang punya cita-cita besar menjadi orang sukses. Dan luar biasanya didukung oleh Iya. sekolah Dan secara penuh. alhamdulillah hasilnya cukup luar biasa. Alhamdulillah, dengar ya teman-teman. Nah, kalau bicara tentang sekolah, tentu kita bukan hanya belajar di kelas dan betul. di bangku saja nih. Bagaimana suasana di lingkungan SMAN 1 Sakra Timur itu bisa mendukung suasana belajar? Ya. Bapak? Alhamdulillah bisa kita lihat sedikit demi sedikit ya sekolah terus membenahi fasilitas yang ada. Ya, alhamdulillah sekarang gedung kita sudah cukup nyaman ya, sekalipun memang ada beberapa gedung yang butuh renovasi, tapi insya Allah tahun depan gedung yang belum renovasi ini akan diperbaiki sehingga anak atau siswa yang belajar di lingkungan sekolah kita ini cukup merasakan nyaman ya, anggaplah dia merasakan sekolahku adalah rumah kedua. Kalau saya sendiri nyaman ya di sekolah teman-teman. Nah, tuh. Oke, jadi yang selanjutnya Bapak, apa kegiatan siswa yang paling aktif dan menarik nih di SMA Sakra Timur? Kalau saya lihat yang paling aktif yang sedang naik daun ini di bidang non akademik basket. Alhamdulillah dari semua lomba itu
pasukan Paskibraka mampu meraih juara 1 semua. Sehingga Boleh disebutkan Bapak? Paskib itu kan banyak penilaiannya. Ada penilaian Danton, ada PBB, ada formasi, ada variasi, ada kostum. Ini penilaian 5 ini semuanya juara 1. Juara 1 semua. Iya, sehingga dapat juara umum dan juara bergilir. SMA, SMK se-Nusa Tenggara Barat. Ya, jangan lupa juga silat. Di sini kan pencak silat yang sangat luar biasa dengan perguruan Lang Merah. Kemarin kita kirim 14 atlet. Alhamdulillah kita dapat 8 emas, medali emas. Dan itu spill tipis-tipis ya teman-teman, dan perlu kita ketahui kalau teman-teman mau masuk masih banyak lagi ya Bapak, masih banyak lagi prestasi Sekolah sudah menyiapkan 20 jenis ekstrakurikuler. yang siap untuk langsung diminati oleh para calon-calon siswa kita. Oke, baik. Dan Bapak, bagaimana hubungan di sini di SMA N1 Sakra Timur antar siswa dan guru? Iya. Sebagai pelaku. Di awal tadi saya mengatakan saya merasakan, saya melihat hubungan atau sosialisasi yang ada di sekolah kita ini. Pertama, tingkat kekeluargaan yang sangat tinggi di sini. Jadi misalnya salah satu contoh, ada siswa pindahan masuk di sini, mungkin tidak sampai satu minggu sudah mampu bersosialisasi. Ya, makanya di sini alhamdulillah tidak ada istilahnya adanya bullying, kekerasan, tidak ada. Ya, karena kita selalu menjunjung tinggi yang namanya kekeluargaan. Bapak, berikutnya ini mungkin menjadi bagian paling penting dalam podcast kita ini, yaitu untuk calon siswa yang saat ini masih bingung memilih sekolah, apa pesan Bapak untuk disampaikan kepada mereka? Oh iya, pesan saya yang pertama, saya mengajak kepada warga Kecamatan Sakra Timur pada khususnya, ya, kalau ada anak-anak kita atau siswa yang baru tamat SMP maupun MTS, ya, kami mewakili warga SMA N1 Sakra Timur mengajak bergabung sebagai warga besar SMA Negeri 1 Sakra Timur. Mari sekolah di SMA Negeri 1 Sakra Timur adalah pilihan yang tepat. Kalau ada yang dekat, kenapa cari yang jauh? Kalau ada yang dekat, kenapa cari yang jauh ya teman-teman? Nah, ini menurut Bapak, kenapa sih SMA N1 Sakra Timur itu layak menjadi pilihan? Dan apa harapan sekolah ini untuk generasi siswa yang baru yang akan datang nanti menyertai keluarga kita di sini? Harapan saya, yang pertama, tahun ini alhamdulillah karena kemajuan terus kita kembangkan, prestasi terus kita peroleh. Tahun ini kuota rombel atau kelas khusus untuk kelas 10 itu kita dapat 7 kelas. Yang tahun kemarin 5 kelas. Siap menerima? Ya, siap menerima 7 kelas tahun ini. 7 kelas tahun ini. Di SPMT 2026. Nah, dan ini Bapak, pertanyaan terakhir. Ini jika Bapak harus menggambarkan SMA N1 Sakra Timur dalam satu kalimat, kira-kira apa kalimat itu? Ya. Nih Bapak. SMA Negeri 1 Sakra Timur is the best. SMA N1 Sakra Timur is the best. Nah, Masya Allah Bapak luar biasa. Terima kasih banyak nih atas waktu dan informasi yang telah diberikan oleh Wakasis kita yang kece. Oke. Nah, dan untuk Sobat Sakti jangan takut untuk melangkah maju untuk masa depan yang lebih besar tentunya. Karena perjalanan hebat selalu dimulai dari sekolah yang tepat. Dan saya, Lulul Kerponi, selaku host podcast Behind the School SMA N1 Sakra Timur, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.